Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Al-Qaib bihuquqillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah. Amma ba'du, subhanaka La ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Akhina Ustaz Dimas Rahmat yang sama-sama kita hormati, istri dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu dalam rahmat keberkahan dari Allah. Orang tua kita, Bapak Imran Rasyadi, Bapak Kiai Haji Sahroni, dan semuanya yang hadir, semua tamu undangan yang di depan sampai yang di belakang, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Akhina Dimas mengundang kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dikaruniai kembali seorang keturunan yang diberi nama Muhammad Hannan Al-Ghifari. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai bentuk al-fa'lu, kalimat-kalimat optimis yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Memang dulu ada seorang yang namanya Hazan, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Seorang namanya Hazan, artinya sedih. Nabi Muhammad bilang ganti itu nama, karena orang itu gak mau, alasannya itu pemberian kakeknya. Akhirnya orang tersebut terlihat selalu murung dan bersedih sampai mati. Karena juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memberikan nama yang baik-baik, dan beberapa kalimat nama ada yang jelas dilarang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa ada seorang yang ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, dia bernama, dikasih julukan Abul Hakam. Nabi Muhammad melarang nama seperti itu. Semua nama-nama Allah yang merupakan Asma'ul Husna yang terkhusus seperti Al-Hakam, Al-Hakim, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim yang 99 itu tidak boleh dijadikan nama sendiri dalam bentuk siapa namamu, siapa nama anakmu. Nama anak saya Al-Fattah, nama anak saya Ar-Razzaq. Itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad. Kalau mau Abdul Razzaq, Abdul Fattah, atau awalnya dibuang, maka itu baru dibolehkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hannan juga merupakan salah satu Asmaul Husna, bukan yang terkenal 99, dan Al-Ghifari
juga merupakan salah satu nama suku yang terkenal. Di dalamnya ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Dan kebiasaan Nabi besar Muhammad ya selalu mengkait-kaitkan nama dengan kebaikan. Ketika ada ditanya, kamu sukunya dari mana? Saya sukunya dari Ghifar. Maka Rasulullah mengatakan, semoga Ghifar semuanya dapat ampunan Allah. Ditanya, kamu sukunya dari mana? Saya sukunya dari suku Aslam. Maka semoga semuanya dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya yang ingin memberi nama apapun, bahkan di antara kebiasaan yang mungkin belum terbiasa di antara kita, bahwa semua barang-barang sampai kendaraan, sampai sisir, sampai sendal yang dipakai oleh Nabi besar Muhammad, semua barang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu masing-masing dinamakan seperti nama seakan-akan dia seorang makhluk hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari nama-nama yang sudah diingatkan oleh Allah ataupun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini sekaligus kabar gembira ataupun kabar ancaman. Harta itu ataupun juga anak keturunan, kata Allah, hanya zina, hanya perhiasan saja. Yang kadang-kadang ada orang beli perhiasan, pertama kali beli, waktu lagi butuh duit mau dijual, harganya anjlok. Ada orang beli perhiasan, ketika beli harganya murah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika lagi butuh duit, tahu-tahu harga perhiasan yang dibeli murah, tahu-tahu harganya mahal. Itulah al-mal wal banun. Harta ataupun anak keturunan. Karena terkadang dalam sunan Ibnu Majah disebutkan, al-waladu mabkhalatun majbanatun makhzanatun. Kelahiran seorang anak itu kadang-kadang bisa menjadikan orang tuanya tambah pelit dan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi bahwa harta dan anak itu hanya sekedar perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kadang-kadang orang udah punya anak tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena punya anak yang soleh adalah fadl, karunia dan rahmat Allah. Anak Nabi Adam ada yang soleh, ada yang jahat. Anak Nabi Nuh udah dididik, dibela-belain, akhirnya tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu kecaman Allah yang harus jadi pelajaran buat kita, berdoa pun harus tahu rumusannya.
Ya, berdoa harus tahu rumusan. Karena Nabi Nuh dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selamatkan anakku biar jangan sampai tenggelam. Dan itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya innahu laisa min ahli. Sesungguhnya anakmu itu bukan lagi keluargamu. Sebagaimana jika seorang bapak punya anak, kemudian anak itu murtad, nauzubillah min dzalik. Jika ada seorang bapak muslim mempunyai anak, lalu anaknya murtad, mau tidak mau anak itu keluar dari daftar ahli waris. Atau misalnya sebaliknya, jika ya abang bapak punya ya orang tua, misalnya di antara yang hadir punya orang tua, tapi orang tuanya itu keburu murtad sebelum dia wafat, maka bapak pun tidak boleh ngambil harta peninggalannya walau sedikit. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai anak 12, awal-awalnya jahat, awal-awalnya mencelakakan saudara kandungnya, yaitu Nabi Yusuf. Tapi akhirnya mereka pun bertaubat mengatakan, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Jadi sekali lagi, mempunyai anak yang saleh adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu bersedih hati, tidak perlu sampai stres, karena kewajiban ayah, kewajiban ibu, kewajiban guru, sampai kewajiban nabi itu cuma fadzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Kewajiban orang tua, kewajiban ustaz, kewajiban guru, sampai kewajiban nabi itu cuma punya kewajiban, cuma ngasih tahu aja, cuma ngingetin aja, bukan disuruh berubah. Yang merubah itu Allah. Jika ada orang tua sakit, stres, sampai akhirnya mati karena mikirin anaknya yang nakal, yang bandel, tidak mau dengar nasihat, maka sungguh orang tua itu telah menzolimi dirinya sendiri. Karena setiap orang, sampai para nabi, tidak dituntut merubah orang jahat jadi baik, tapi bagaimana setiap orang dituntut memberikan nasihat, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana juga yang sering disampaikan, bahwa salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan, di ayat ke-74, Allah mengajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan salah satu harapan Nabi Ibrahim alaihissalam, harapannya kepada anak cucunya adalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang perlu kita ingat bahwa dalam Sunan Abu Daud dan juga di dalam Sahih Muslim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan suka sembarangan ngedoain buruk pada diri kamu, pada harta kamu, pada anak keturunan kamu, atau pada pelayan-pelayan kamu. Jangan sembarangan suka ngomong, karena di Indonesia pun sudah terkenal kalimat bahwa ucapanmu adalah doa.
Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang bisa nahan marahnya. Orang Arab ya bisa cek, mungkin Pak Haji Sahroni pernah teringat ya, sejahat-jahatnya orang Arab, sebodoh-bodohnya orang Arab, itu kalau lagi kesel itu keluarnya kata-katanya Allah yahfazuk, Allah yu'ina, Allah yahdi, salam ummah, kira-kira begitu. Yang kalau anak pesantren ya, dengar ada orang ngomong begitu, ya dibilang amin, tangannya diangkat. Padahal Allah yahfazuk yang artinya semoga Allah menjagamu, Allah yu'ina, semoga Allah menolongmu, Allah yahdi, itu mukanya merah, menunjukkan raut muka yang kesal, mungkin sambil tangannya seperti tanda dia mau ninju, tapi tidak ada yang terucap, melainkan kata-kata yang baik. Gak ada keluar ya, dari mulai tikus, kucing, apalagi yang lebih besar dari itu, karena ditakutkan, kata Rasulullah, ucapanmu saat itu ketulisan takdir buat si anak, ketulisan takdir buat orang yang kita doakan keburukan. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang orang yang suka ya, ngedoain keburukan pada pelaku kejahatan, itu namanya orang yang sedang nolong tugas syaitan. Orang yang mendoakan keburukan buat pelaku kejahatan, itu namanya orang yang sedang nyenengin syaitan. Akan tetapi kita disuruh mengatakan rahimahullah atau rahimakallah kepada pelaku kejahatan. Semoga Allah merahmati engkau, semoga Allah merahmati dia. Itu kepada pelaku kejahatan yang dalam hadis itu sudah residivis ya. Sudah pernah dihukum, melakukan lagi, dihukum lagi, melakukan lagi. Tetap dilarang oleh Nabi besar Muhammad, didoakan keburukan, karena Nabi Muhammad dengar ada orang bilang akhzaqallah, semoga Allah menghinakanmu. Nabi Muhammad mengatakan la tu'inu syaitan, jangan kamu bantu syaitan dalam mensukseskan kerjaannya menyesatkan manusia. Kadang-kadang ya, emang mulut ini tidak bisa dijaga, apalagi mau masuk Ramadan. Salah satu yang diingatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ya, bahwa man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ketika puasa tapi mulutnya tidak bisa dijaga, sikapnya tidak bisa dijaga, Allah gak butuh sama orang puasanya model kayak gitu ya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, setiap kejadian yang akan mengantarkan kita mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, ya mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ingat, kesolehan kita saat ini akan berakibat kepada generasi-generasi anak cucu kita. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana abuhuma salihah. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa Nabi Khidir ya, ketika bersama dengan Nabi Musa dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, capek, keringatan, minta dijamu sedikit makanan, tapi gak ada yang mau. Tapi tiba-tiba ketika melihat ada rumah reot hampir rubuh, malah dibenerin sama Khidir. Ya Nabi Musa ngambek, kita minta sedikit aja gak dikasih ya.
tahu-tahu ente ya membangun rumah yang reot yang hampir rubuh. Apa kata Al-Khidir alaihissalam, di dalamnya itu ada tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawah ini emang ada simpenan barang berharga yang emang kakek neneknya, entah yang kelima atau yang ketujuh, emang udah mempersiapkan buat keturunan. Jadi kesolehan bapak-bapak yang jaga sholat berjamaah, yang jaga berzikir, yang jaga bersedekah, pasti akan membawa dampak buat cucu-cucunya, entah yang kedua, generasi ketiga, atau generasi keempat, dan itu memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Mas. Ya, jadi ya, jazakumullahu khairan ya, Akhi Dimas ya, kagak dipasang foto saya lagi di Mas. Layak di, layak fadl. Ya, Allah ya, barakallahu fiikum ya. Senang sekali bisa ketemu dengan ya, semua yang ada di ya, Gang Pelajar dan sekitarnya ya. Insya Allah juga besok saya balik lagi ke Jakarta ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan perlindungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya selawat Rasulullah? Salatullah, salatullah, salamullah ala Taha, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala paling takwa, paling hebat, paling kuat. Dalam syair ini semua kali muat, tapi jangan lupa kita bersolawat agar kelak Nabi memberi syafaat. Mukmin yang terbaik itu yang berakhlak, kaya hati walaupun harta tak banyak, paling pintar beramal untuk mati kelak, paling baik manfaat untuk orang banyak. Salatullah, salatullah, salatullah ala Rasulillah. Salatullah, salatullah,
11 kali dunia surga yang terendah, awas jadi terbangkrut karena gegabah, tak jaga mulut juga suka berfitnah. Salat awal waktu amal yang terbaik, infakkan dari hartamu yang terbaik, bakti pada orang tua pun terbaik, banyak jalan untuk muslim menjadi baik. Salatullah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah Yasin, ala Yasin Habibillah. Paling berat cobaannya para nabi, Firdaus surganya tempat yang tertinggi, dipakaikan sendal dari bara api, itu azab teringat di neraka nanti. Harta berlimpah dan niat yang tak suci, Nabi paling takut itukah terjadi kepada umatnya yang paling disayangi. Oh Nabiku, ku cinta setengah hati. Salatullah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Aku berdoa masukkan kami ke surga, jumpa Allah, Nabi dan sahabat mulia. Untuk orang tua kami yang tercinta, ampunilah, dan untuk kami semua ku berdoa masukkan kami ke surga, jumpa Allah, Nabi dan sahabat mulia. Untuk orang tua kami yang tercinta, ampunilah, dan untuk kami semua. Salatullah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah,
الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة مأمون صلى الشان ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن واحفظنا من جميع الآثام. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والنور والفسحة والريحان والمغفرة والشفاعة والرضوان إلى يوم القيامة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ثم إلى روح محمد بن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واحشرنا وإياهم يوم القيامة في زمرة الأنبياء والشهداء والصالحين وادخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.